Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sudah mandi ya? Sudah mandi? Sampun, Bu. Sehat ya? Sampun. Sehat ya? Nggak ada yang sakit? Nggak ada yang sakit? Iya, Bu. Oke, kita langsung masuk. Tadi sudah absen apa belum? Sudah absen di e-learning? Sampun. Oh, ya kalau sudah, alhamdulillah. Yang belum jangan lupa nanti absen loh ya, absen di e-learning. Oke, saya masuk bab 3 bagian 2, bersatnya yang hari kemarin Selasa ya. Dari Selasa kalian sudah mempelajari zat, ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Campuran dibagi menjadi 2, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, sekarang kita akan mempelajari asam, basa, garam. Sebelum mempelajari asam, basa, garam, coba dilihat dulu layar saya kelihatan ya. Iya. Nah, ada gambar apa itu di situ? Coba mic-nya dimatikan, mic-nya dinyalakan dulu. Ya, ada gambar apa itu? Anggur, kopi, cuka. Anggur, kopi, cuka. Anggur, ada jeruk, ada kopi, ada cuka. Kalau kalian lihat benda-benda ini, anggur, jeruk, kopi, cuka, yang kalian pikirkan apa? Berarti belum Mas ini, Bu. Yang kalian pikirkan apa? Ada yang mau jawab? Coba. Apa itu? Makanan dan minuman. Ada makanan, ada minuman. Apalagi selain makanan dan minuman? Makanannya apa? Ada makanan, minuman. Kalau rasanya bagaimana rasanya? Rasanya jeruk, bagaimana rasanya jeruk? Manis. Asam pahit. Manis. Asam pahit. Kecut. 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 Ya, asam itu kecut. Masam. Kalau kopi kecut? Pahit. Kopi pahit. Kira-kira apalagi kesamaannya dari keempat benda ini? Keempat benda ini kesamaannya apa kira-kira? Asamnya, Bu. Asamnya bagaimana? Rasanya asak. Kok kopi kok pahit? Ya, kopi kok pahit. Nah, sebenarnya semua benda yang ada di sini, 4 benda yang ada di sini ini adalah benda yang bersifat asam. Nah, asam itu apa? Ciri-cirinya atau sifatnya, rasanya masam, jeruk masam, kemudian anggur juga masam. Kalau kopi kan pahit. Tapi kenapa dia masuk dalam zat yang bersifat asam? Karena kopi itu mempunyai sifat yang ada di bawahnya ini. Meskipun dia tidak masam rasanya, tapi dia pH-nya di bawah 7. Ya, meskipun sifatnya zat yang bersifat asam itu rasanya masam, tapi tidak semua zat yang bersifat asam itu rasanya masam. Ya, tidak semua. Contohnya kopi tadi. Sifat yang kedua atau ciri-ciri yang kedua bersifat korosif atau dapat mengkaratkan logam. Mengkaratkan logam. Kalian tahu nggak pagar yang terbuat dari logam, pagar yang terbuat dari besi? Ya, itu kan dicat. Ada nggak pagar yang nggak dicat?
Ada, tapi kalau nggak dicat nanti dia berkarat, cepat berkarat. Kenapa kok bisa berkarat? Karena dia kena hujan, kena angin, kena panas, dia mudah berkarat. Loh, apa yang menyebabkan logam atau pagar itu berkarat? Hujannya. Tidak semua hujan itu bagus, ada kalanya hujannya hujan asam. Kalau hujannya hujan asam, maka hujan tersebut bisa mengkaratkan logam. Sifat yang ketiga dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Lakmus itu kertas yang digunakan untuk menentukan sifat suatu zat. Apakah zat tersebut bersifat asam atau bukan. Pakai kertas lakmus namanya. Apabila ada kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam zat yang bersifat asam, maka warnanya nanti akan berubah menjadi merah. Awalnya biru, tetapi ketika dimasukkan dalam zat yang bersifat asam, warnanya jadi merah. Selanjutnya, di dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau ion H+. Nggak kelihatan, tapi dia melepaskan ion hidrogen. Mempunyai pH di bawah 7. pH itu tingkat keasaman. pH suatu benda, nilainya berkisar dari 1 sampai 14. Kalau asam, pH-nya di bawah 7. Berarti berapa di bawah 7? Berapa? 1 sampai 6. 1 sampai 6, berarti dia nanti sifatnya asam. Atau 6, 6,5, 6,7 lah. Itu nanti sifatnya masih asam. Berdasarkan asal terbentuknya, asam dibagi menjadi dua. Ada asam organik, ada asam anorganik. Ini bedanya. Asam organik itu dari makhluk hidup alami, namanya organik itu berarti alami. Nah, meskipun alami, dia juga dibagi menjadi dua. Alaminya itu ada kalanya dari tumbuhan, ada kalanya dari hewan. Kalau dari tumbuhan, contohnya asam sitrat, asam malat, asam tartar, ini yang ada di buah. Buah tadi jeruk, tadi ya jeruk, kemudian anggur, itu asamnya asam organik. Asam organik yang kedua dari hewan. Contohnya asam format oleh semut. Semut itu mengandung zat yang bersifat asam. Sengatan lebah. Ada yang pernah disengat lebah? Eva pernah nggak disengat lebah, Eva? Pernah, Bu. Nah, sengatan lebah itu mengandung senyawa yang bersifat asam. Dari bakteri, ada yang bersifat asam. Selanjutnya asam anorganik. Kalau anorganik berarti yang buatan, tidak alami. Contohnya asam sulfat, aki. Tahu aki ya? Aki itu kan ada airnya, air aki. Air aki itu namanya asam sulfat. Nah, tapi tidak boleh dicoba. Aki itu nyoba rasanya aki itu masam apa enggak ya? Jangan, karena aki itu beracun, tidak boleh dicoba. Asam klorida, asam lambung. Kalau orang asam lambungnya naik, dia sakit mah. Ya kan? Orang lambung sakit mah itu karena asam lambungnya naik. Kenapa penyebabnya? Bisa karena telat makan, bisa karena capek, bisa karena stres, banyak pikiran, itu asam lambungnya bisa naik. Asam nitrat, pemurni logam. Jadi logam yang diperoleh di alam itu kan ada kalanya masih tercampur dengan senyawa lain. Untuk memurnikannya, emas misal supaya dia murni, dia diberi dengan asam nitrat. Asam fosfat, minuman cola, Coca-Cola itu ya, itu sifatnya asam. Asalnya asam anorganik karena dia bukan alami. Lanjut. Sekarang ini, apa yang kalian pikirkan ketika melihat benda ini? Ada obat. Ini gambar apa ini? Deterjen. Dan apa ini? Deodoran. Ya, Deodoran. kalau ini gambar Sampo. Sampo. benda-benda ini yang kalian pikirkan apa? Sampo. Ya, kalau ada 4 benda ini kira-kira kesamaannya apa kesamaannya? Apa coba?
kesamaan. Sampo sama sabun bisa Pahit. menghasilkan busa. Menghasilkan bisa menghasilkan bisa, apalagi tadi saya sempat dengar ada yang bilang pahit, itu siapa ya tadi yang bilang pahit? Apakah sudah benda ini rasanya pahit? Pahit enggak ini? Pahit apa manis? Iya. Pahit. Pahit ya. Pahit. Pahit, Bu. Nah, Pahit. itu pahit, deterjen. Ya, pahit itu enggak boleh dicoba ya. Apalagi ini jangan dicoba ya. Rasanya pahit. Kemudian kesamaan yang lain apa kira-kira? Kalau ini kan digunakan untuk membersihkan kotor, ya rambut yang kotor, baju yang kotor. Ini deodoran itu dipakai supaya apa? Wangi. Supaya wangi, nggak kecut ya, supaya nggak kecut keringatnya. Oke, semua benda yang ada di sini ini tergolong dalam zat yang bersifat apa? Basa. Basah. Kebalikan dari asam. Lawannya asam itu namanya basa. Ciri-cirinya rasanya pahit. Meskipun tidak semua boleh dicoba. Contohnya sampo sebenarnya jangan dicoba. Cuman kan kadang kita tidak sengaja merasakan tidak sampo itu pahit. Obat jelas pahit. Meskipun tidak semua benda yang bersifat pahit, yang rasanya pahit itu basa. Dan tidak semua zat yang bersifat basa itu rasanya pahit. Tapi secara umum, basa itu rasanya pahit ini secara umum. Kalau tadi asam mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang awalnya biru menjadi merah. Kalau basa, kebalikannya. Mengubah lakmus merah menjadi biru. Jadi ada dua macam kertas lakmus. Ada lakmus merah, ada lakmus biru. Kalau zat basa, senyawa basa, diberi kertas lakmus merah, maka lakmus merahnya itu akan berubah warna menjadi biru. Terasa licin jika terkena kulit, ya sampo itu kan licin ya. Semua pembersih, sampo, sabun, perper, apalagi pokoknya yang digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran itu semuanya bersifat basa dan semuanya licin, ya. Sabun itu kan licin, sampo juga licin. Jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida. Kalau asam tadi melepaskan ion apa asam tadi? Melepaskan apa asam? Melepaskan ion hidrogen. Kalau asam melepaskan ion hidrogen. Kalau basa melepaskan ion hidroksida atau OH-. Sifat yang selanjutnya dapat menghantarkan arus listrik. Kaustik atau merusak kulit, meskipun tidak semua. Contohnya deterjen. Deterjen itu kan kalau nggak cocok tangan bisa kasar. Ya, ada yang nggak cocok dengan deterjen tertentu, bisa biasanya. Ya, ini merusak kulit. Memiliki pH di atas 7. Kalau asam tadi, pH-nya di bawah 7. Kalau basa, pH-nya di atas 7. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu sifatnya basa. Contohnya basa ini, natrium hidroksida ada di bahan sabun mandi, amonia, bahan pemutih pemutih baju itu apa? Baiklin. Sitrun. Kalsium hidroksida mengurangi keasaman tanah, ini digunakan untuk pupuk. Pupuk itu juga kalau ada yang orang tuanya tani, coba dilihat karungnya pupuk itu nanti ada tulisan CaOH2. Itu fungsinya untuk mengurangi keasaman tanah. Tanah yang terlalu asam tidak terlalu baik untuk tumbuh, untuk tanaman. Aluminium hidroksida untuk deodoran tadi.
boran. Aluminium hidroksida. Nah, coba apa perbedaan asam dengan basa? Asam. Coba. Oke. Kalian bisa coba deret-deret. Masam itu nanti rasanya masam itu masuk ke asam atau ke basa. Licin itu asam atau basa. pH lebih dari 7 itu nanti ke asam atau ke basa. Boleh deret-deret. Coba dilihat ada tanda pulpen di layar kali. Ada? Nah, coba. Ya. Oke, saya beri waktu, silakan deret-deret. Jangan video apa, Cak? Sudah banyak ini. Rasanya masam. Yang rasanya masam itu apa? Asam, betul ya? Asam ya, semuanya memberi asam ya. Oh, rasanya masam itu asam. Licin. Ada yang milih asam, ada yang milih basa. Kalau licin itu asam apa basa tadi? Basa. Basa. Oh, basa. pH lebih dari 7, ada yang milih asam, ada yang milih basa. pH-nya lebih dari 7, Basa. Basa. Korosis, mengkaratkan. Kebanyakan milih asam, tapi ada yang milih basa juga. Apa? Asam. Korosis itu asam. Melepas rohamin, ada yang milih asam, ada yang milih basa. 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 Masuk yang basa. Saya simpan dulu. Oke, lanjut. Bentar, saya stop dulu. Oke, sekarang ini saya perbedaan asam basa. Ini sudah ya tadi ya. Bentar. Nah, ini. Sifatnya asam. Kalau asam rasanya masam. Kalau basa rasanya pahit. Kelihatan ya, layar saya kelihatan? Iya, Bu. Nah, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Kalau asam itu nanti birunya jadi merah. Ini yang perlu saya garisbawahi. Kalau asam itu nanti akan mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Asam jadinya merah. Tapi kalau basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Kalau kebalikannya. Asam jadi merah, basa jadi biru. Kalau begitu gini, ketika asam saya beri kertas lakmus merah, saya beri lakmus biru, warnanya kan jadi merah.
Biru. Saya beri lakmus merah. Jadinya warna apa? Biru. Kalau merah jadi biru itu kan basa. Merah. Kalau asam, Merah. saya beri Merah. 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 Kira-kira warna apa? Biru jadi merah. Merah. Saya beri lakmus merah, warnanya tetap merah. Itu asam itu hanya mengubah lakmus biru menjadi merah. Kalau merah bagaimana? Ya tetap merah. Merah. Jasa sekarang. Jasa ketika diberi lakmus merah, hanya jadi Biru. Biru. saya beri lakmus biru. Jadinya warna apa? Biru. 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 Ya, Biru. 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 Tidak merubah warna kertas lakmus. Selanjutnya, asam pH-nya kurang dari 7. Kalau basa, pH-nya lebih dari 7. Berarti mulai 8, 9, sampai 4. Ulida mau tanya? Ulida mau tanya atau apa? Ulida mau tanya? Ulida? Boten Bu, niki kepencet. Oke. Jadi, Bu, pada tanya. Kertas lakmus itu apa? kertas lakmus itu kertas yang digunakan untuk mengetahui sifat asam atau basanya suatu zat. Nanti belakang nanti saya jelaskan. Nanti ada pembahasannya sendiri lakmus ya. Ada lagi pertanyaan selain lakmus? Karena memang belum saya jelaskan. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, lanjut ya. Boten. Oke, lanjut. Nah, ini. Apa itu lakmus? Lakmus itu salah satu indikator asam basa. Untuk mengetahui sifat asam atau basa, kita menggunakan beberapa indikator. Salah satu indikatornya adalah kertas lakmus, bentuknya seperti ini. Kertas kecil panjang. Lakmus merah, yang ini lakmus biru. Apabila ada larutan, ini yang saya tanyakan tadi. Diberi kertas lakmus merah, warnanya tetap merah. Diberi lakmus biru, warnanya berubah menjadi merah, maka zat tersebut bersifat Asam. Asam. Kalau diberi lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, maka zat tersebut bersifat Basa. Basa. Jadinya begini, kalau asam nanti di sini merah-merah. Merah tetap merah, biru jadi merah. Kalau basa hasilnya biru, merah jadi biru, biru tetap biru. Dan sekarang kalau ada larutan, diberi kertas lakmus merah, warnanya tetap merah. Diberi lakmus biru, warnanya tetap biru, berarti tidak ada perubahan sama sekali. Maka larutan tersebut bersifat netral. Netral. Merah tetap merah, biru tetap biru. Sekarang pertanyaan saya gini, kalau ada larutan, saya beri kertas lakmus merah, warnanya jadi biru. Kemudian saya beri kebalik. Kalau saya beri kertas lakmus merah, warnanya jadi biru. Saya beri kertas lakmus biru, warnanya jadi merah. Kira-kira sifatnya bagaimana? Netral. Nah, ada yang punya jawaban lain? Merah jadi biru jadi merah. Sifatnya apa? Basa. Basa. Ada yang jawab basa, ada yang jawab netral.
Apa? Sudah itu? Asam basa. Asam basa. Asam basa berarti netral. Ya. Kalau ada lapisan merah berubah jadi biru, biru jadi merah. Tidak ada. Itu hanya tindakan. Tidak ada merah jadi biru, biru jadi merah, itu enggak ada. Adanya merah tetap merah, biru tetap biru. Kalau lapisan merah jadi merah, biru jadi merah, baru dia bersifat asam. Merah jadi biru, biru jadi biru, baru dia bersifat basa. Kalau berubah semua itu enggak ada. Ya, tidak ada. Merah jadi biru, biru jadi merah, itu tidak ada. Ada paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, lanjut. Indikator yang selanjutnya. Indikator buatan. Metil merah, ini nama indikatornya. Metil merah, metil jingga, fenolftalein, bromtimol biru. Kalau lakmus itu kan bentuknya berupa kertas. Tapi kalau ini indikator ini bentuknya berupa cairan. Di cairan ini nanti ditetapkan pada zat yang akan kita ketahui sifat asam basanya. Kalau ada zat, ada larutan, diberi metil merah, warnanya merah, diberi metil jingga warnanya merah, diberi fenolftalein tidak berwarna, diberi bromtimol biru berwarna kuning, berarti zat tersebut bersifat asam. Caranya sama. Ini lebih sulit karena kalau warna merah kuning itu kan cenderung sulit kan. Biru kekuningan itu kan agak sulit. Jadi yang paling mudah dan yang biasanya dipakai di lab itu yang kertas lakmus. Selain itu ada juga ini indikator alami pakai kubis ungu. Tahu ya kubis ungu. Kalau dia larutan diberi ekstrak kubis ungu kok berubah warna menjadi merah tua, berarti dia bersifat asam kuat. Kalau kubis ungunya ekstrak kubis ungunya berubah jadi merah, berarti dia asam pertengahan. Kalau kubis ungunya jadi kuning, berarti dia bersifat basa kuat. Jadi ada indikator alami, ada indikator buatan, ada indikator kertas lakmus. Ada 3 kelompok. Selanjutnya garam. Garam atau netral. Jadi tidak asam, tidak garam, namanya netral. Kalau ada zat asam dicampur dengan zat yang bersifat basa, maka sifatnya garam. Jangan dibayangkan garam itu berarti zat yang bersifat asin. Ya, jangan dibayangkan begitu. Yang namanya garam di sini adalah kelompok zat yang netral, tidak asam, tidak basa. Nah, ada 3 jenis garam. Ada garam netral. Garam netral itu terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Asam kuat dicampur dengan basa kuat, nanti jadinya garam netral. Kalau ada basa lemah dicampur dengan asam kuat, yang kuat yang mana? Yang kuat kan asam. Berarti dia nanti akan jadi garam asam. Tapi kalau basa kuat dicampur dengan asam lemah, yang kuat siapa yang kuat? Basa kan? Garamnya nanti garam yang cenderung basa. pH-nya 7, sekian. Kalau asam kuat itu 6, sekian, 6,7, 6,8 itu namanya garam asam. Kalau garam basa itu 7,1, 7,2 itu garam basa. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Betul. Betul.
Ini pH Boten. basa. Ini pH-nya ini. Kalau pH-nya pas 7, berarti dia bersifat netral. Kalau antara 1 sampai 6, berarti dia asam. Basa. 8 sampai 14, sifatnya Netral. basa. 8 Basa. itu basa. Kalau 15 nggak ada. pH itu maksimal 14. Ya, pH itu maksimal 14, tidak ada 15. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang ini. Saya punya 1, 2, 3, 9. Saya punya 9 benda. Dari 9 ini, coba dicari atau kalian tandai, boleh ditentang, boleh diapakan, zat yang bersifat AHA. Zat yang bersifat asam. Coba bisa kalian tandai, bisa dioret-oret, bisa disilang, bisa dicentang, boleh. Yang bersifat asam apa saja. Misalnya jangan jauh-jauh. Ya, Ma. Ya, mah. Oke, masih banyak yang nentang. Oke, sudah kelihatan ya, yang bersifat asam paling banyak nilai ini. Vitamin ya. Banyak yang memilih vitamin, betul nggak vitamin itu bersifat apa? Betul? Yang bersifat asam, betul? Betul. Vitamin itu bersifat asam. Terlebih lagi dia mengandung apa ya, itu gambarnya kok nggak kelihatan, rasa jeruk atau rasa apa itu tadi? Jeruk, Ya. vitamin jeruk. Vitamin C. Jeruk. Itu sifatnya asam. Lalu yang paling banyak selanjutnya tomat, ya. Tomat, betul nggak tomat itu asam? Iya. Semua buah dan sayuran, itu sifatnya asam. Berarti apel itu juga asam. Betul, asam. Ada lagi yang terbanyak keempat, Fanta. Ya, Fanta itu asam apa basa? Asam sih, Bu. Asam. Manis. Iya, cola ya. Minuman cola asam. Fanta itu betul asam. Kalau ini ada yang nilai dry clean. Dry clean itu asam atau basa? Men semerap, Bu. Betul semerap. Basa, Bu. Basa. Dry clean itu basa, bukan ini ya. Dry clean itu basa, termasuk zat pembersih kan tadi. Semua pembersih itu cairan pemutih ya. Cairan pemutih itu basa. Kalau nilanta, ada yang milih nilanta ini. Nilanta itu obat apa toh? Obatnya Lambung. Asam apa Lambung. asam apa basa? lambung. Basa. Basa ini, bukan asam. Basa. Basa.
Makanya kalau ada orang sakit mah itu diberi obat mah, diberi Milanta. Kenapa? Orang sakit mah itu asam lambungnya naik. Supaya asamnya turun, perlu diberi zat yang bersifat basa. Apa zat yang bersifat basa? Milanta ini. Milanda. Kemudian kalau ini, pasta gigi asam apa basa? Basa ya. Basa. Sabun juga bisa. Basa. Hanya kalau kalian di sekolah keringetan, ya pulang nyampe rumah itu kan rasanya capek, dia mengandung asam. Badan kalian itu mengandung asam. Keringat. Nah, keringetan. Supaya asamnya hilang, mandi pakai sabun. Kenapa harus Manis. pakai sabun? Karena asam kalian dicampur Basa. dengan sabun, badan kalian nanti akan netral. Ya. Ada pertanyaan? Boten. Nah, Betul. sepertinya sudah habis. Oke, saat saya tambahin nasi. Sekarang gambarnya tetap. Tapi pertanyaannya yang saya ganti. Saya mau cari benda yang mempunyai pH lebih dari 7. Yang mempunyai pH lebih dari 7 mana saja bisa dicentang. Aku sini. Nah, masih terus jalan. pH lebih dari 7. pH lebih dari 7 itu berarti asam atau basa? Basa. Basa. Berarti Rasa. basa. 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 Berarti yang basa yang mana? Ini. Abel. Mol. Apa itu? Ini tadi apa ini? Maiklin. Sabun. Pemutih. Milanta. Pisau ini juga ya. Si lantai ini. Cetek. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Pertanyaan? Sudah paham semua? Kalau zat yang bersifat pH yang... Halo? Ada pertanyaan? Boten. Coba saya mau ngetes. Sebutkan yang bisa nanti angkat tangan dulu ya. Itu kan ada tombol. More. Nah, nanti bisa apa namanya? Angkat tangan. Emoji. Ya, pencet emoji boleh. Angkat tangan. Yang pertama kali angkat tangan nanti yang saya tunjuk.
Sebutkan dua sifat zat yang bersifat asam. Siapa? Eva. Oke, Eva, ayo dicoba. Saya jawab Eva. Dua zat yang bersifat asam. Eva. Eva wajahnya mana ini? Kok nggak kelihatan. Mic-nya dinyalakan dulu, Eva. Nah, ayo coba dua sifat zat yang bersifat asam. Mic-nya diambil dulu. Apa? Saya Eva. Nah, ayo coba dijawab dua sifat zat yang bersifat asam. Satu, apa? Zat kimia, Bu. Zat kimia. Dua. Apa? Ya, kok diambil, kok diambil lagi. Yang lain mungkin mau jawab? Yang lain? Siapa ini? Jasmine. Ayo, Jasmine. Diambil dulu, Jasmine. Melepaskan hidrogen pH di bawah 7. pH? Di bawah 7. pH di bawah 7. Melepaskan ion hidrogen, pH-nya di bawah 7. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul ya. Oke, sekarang sebutkan dua. Bentar, saya sebutkan dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan dua sifat benda larutan atau zat apapun. Sebutkan dua sifat bata. Angkat tangan dulu. Bu Lida, ayo Bu Lida mau nyoba jawab. Dapat merusak kulit dan memiliki pH di atas 7. Boleh. Dapat merusak kulit, pH-nya di atas 7. Kalau saya punya kertas lakmus merah, saya masukkan dalam zat yang bersifat asam. Warnanya bagaimana? Coba angkat tangan. Jasmine. Merah. Merah. Betul atau salah? Betul atau salah? Asam diberi lakmus merah, warnanya merah. Betul. Kalau saya punya kertas lakmus biru, saya masukkan dalam zat yang bersifat asam. Warnanya bagaimana? Fadil. Muhammad Fadil. Muhammad Fadil, mic-nya dinyalakan. Netral. Netral, betul netral. Lakmus biru saya masukkan ke dalam zat yang bersifat asam. Warnanya apa, Fadil? Lakmus biru dimasukkan dalam zat yang bersifat asam. Apa, Fadil? Atau yang lain selain Fadil? Merah. Oktaviani? Warnanya apa, Oktaviani? Merah. Merah, betul ya. Pokoknya kalau dimasukkan dalam zat yang bersifat asam, warnanya pasti jadi merah. Kalau dimasukkan dalam zat yang bersifat basa, warnanya pasti biru. Kalau saya punya larutan, saya beri lakmus merah, warnanya jadi biru.
saya beri lakmus biru warnanya jadi merah, berarti zat tersebut bersifat apa? Netral. Netral. Betul, netral? Lakmus merah jadi biru, lakmus biru jadi merah. Jasmine mau nyoba jawab? Tidak ada. Tidak ada. Merah jadi biru, biru jadi merah itu tidak ada. Adanya merah tetap merah, biru tetap biru. Betul, Jasmine. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah? Nah, untuk hari ini tidak ada tugas. Tugasnya hanya absen saja ya, jangan lupa absen yang belum absen. Oke. Sebelum saya akhiri, ayo coba semuanya videonya dinyalakan semua. Kita foto dulu. Ayo dinyalakan semua. Eva, Lintang, Abi, Safira, Zania, jangan gambar Zania. Ayo wajahnya ditunjukkan. Eva, kok nggak kelihatan wajahnya, mana ini Eva? Nah, Cynthia, Mulida, Rehan, Dita, Natania. Ayo, nyalakan semua. Ayo, dinyalakan dulu sebentar saja. Kita foto, kalau sudah nanti bisa dimatikan lagi videonya. Rizky Bintang, Natania, ayo. Oke, sudah siap? 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Oke, Oke, hari ini cukup sekian. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.